kalau kita atau kami para psikolog klinis tentunya bukan dokter. Karena kita nggak belajar obat-obatan kan ya Tio. Apalagi kan tadi Tio menyebutkan anak psikologi ya. Maksudnya psikologi kan psikologi kan nggak belajar obat-obatan ya. Kita nggak belajar sama sekali obat-obatan. Oke, karena kita bukan dokter. Jadi kita nggak kasih obat-obatan. Itu beda yang mendasar. Selamat pagi semuanya, bersama saya Tia Hendrian, mewakili mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya dari Fakultas Psikologi yang akan menjadi moderator diskusi kita seputar layanan psikolog klinik yang ada di klinik pertama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya layanan psikologi klinis itu dan sebenarnya siapa psikolog klinis itu. Nah, supaya bisa menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita sudah ada Ibu Sarita Chandra Merida, MPSI, atau biasa dipanggil dengan Ibu Mary. Ibu Mary ini merupakan psikolog klinis yang praktik di layanan psikolog klinis Klinik Pratama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang juga sekaligus dosen di Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu, tadi di perjalanan bagaimana, Ibu? Alhamdulillah sih kesini lancar, aman-aman aja lah, menyenangkan lah perjalanan hari ini. Soalnya tadi panas banget Ibu dan macet juga. Gitu ya, Tio ngalamin itu ya. Iya, Bu. Jadi saya kayak agak sedikit stres gitu Bu, gara-gara panas banget gitu. Oh, udah panas, stres, terus macet gitu ya, udah gabung ya, jadi satu ya. Nah Ibu, sebenarnya saya ingin kepo nih Bu, terkait dengan mental health yang lagi ramai di anak muda. Itu anak muda tuh lagi terkait bahas mental health itu tuh lumayan tren di sosial media. Nah, terkait isu-isu mental health tersebut, Ibu ada tanggapan nggak sih Ibu? Oke, iya teman-teman Tio ya ini ya, yang sering yang fokus banget ke mental health ya, gitu. Ya sih, kalau mental health itu emang atau kesehatan mental di sini emang anak-anak muda, terutama kalangan Gen Z di sini emang sangat fokus banget karena mereka sering terpapar sosial media ya. Jadi ya mereka fokus banget dengan dirinya. Sebenarnya aku ini kenapa? Begitu baca tentang gangguan tertentu, tentang masalah tertentu, mereka langsung ke dirinya sebenarnya ini aku gitu nggak sih? Nah mereka fokus banget sebenarnya dia ini kenapa kayak gitu, karena memang mereka yang terpapar informasi itu. Terus habis itu yang kedua, mereka sering juga membandingkan dia dengan orang lain kayak gitu. Jadi ya membuat dia juga ngerasa kok aku baru di sini-sini aja ya. Dan terus aku nih jangan-jangan aku ada yang salah ya kayak gitu ya. Gitu nggak sih teman-teman Tio kira-kira? Iya sih Bu, kayak banyak banget Ibu terkait mental health ini. Nah, sebenarnya Ibu terkait mental health ini nih ya Bu, untuk kita menangani terkait masalah mental health ini tuh ke siapa sih Bu profesionalnya? Ke siapa gitu ya profesionalnya? Jadi dia nggak baca sendiri gitu ya. Oke, penanganannya ya ke profesional yang menangani kesehatan mental, yaitu ada dua. Kalau bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Nah, kalau di tempatku praktek sendiri di klinik Pratama Bhayangkara ini kita menyediakannya layanan psikologi klinis. Jadi yang praktek di sini adalah psikolog klinis, kayak gitu sih. Nah, Ibu, tadi Ibu terkait dengan psikiater dan psikolog klinis, itu apa bedanya ya, Bu? Oke, apa bedanya ya? Bedanya yang mendasar, kalau kita atau kami para psikolog klinis tentunya bukan dokter. Karena kita nggak belajar obat-obatan kan ya Tio. Apalagi kan tadi Tio menyebutkan anak psikologi ya. Maksudnya psikologi kan nggak belajar obat-obatan ya. Oke, karena kita bukan dokter. Jadi kita nggak kasih obat-obatan. Itu beda yang mendasar. Sedangkan psikiater adalah dokter yang belajar tentang obat-obatan dan kondisi biologis. Makanya para psikiater ini berhak memberikan obat, punya wewenang memberikan obat. Kalau kita memang nggak belajar itu, jadi nggak kasih obat-obatan, gitu sih. Nah Ibu, kan kalau psikolog klinis itu memberikan layanan terkait apa aja ya Ibu? Oke, layanan di psikolog klinis sendiri
Biasanya yang sering kita lakukan di klinik ini adalah pertama kali kita melakukan assessment. Apa sih itu assessment? Ya pertama kali klien datang ke kita, pasien datang ke kita adalah pasti dengan keluhan. Nah, kita ya pengen tahu dong keluhannya apa. Nah, itu kita melakukan assessment. Kita melakukan melalui wawancara, kita lihat gestur tubuhnya, ya gestur tubuhnya selama kita wawancara seperti apa. Terus di assessment itu kita juga menentukan dari keluhannya itu, kira-kira dari keluhannya itu gejala yang dia alami apa, kemudian ini mengarah ke gangguan apa. Selanjutnya kita putuskan untuk melakukan intervensi atau penanganan psikologis. Nah, itu yang kita lakukan. Yang terakhir, kita adalah menyusun strategi bersama pasien, bersama klien, supaya mereka nggak kambuh lagi, nggak relapse lagi seperti apa. Kayak gitu sih. Oh gitu Bu. Nah, tadi kan Ibu terkait membahas tentang penanganan lah ya. Nah, kan kalau dokter kan biasanya ngasih penanganan itu dikasih obat, disuntik. Nah, kalau psikolog klinis itu penanganannya seperti apa ya Ibu? Oke, penanganannya seperti apa ya? Kalau yang dokter jelas ya, Iya. kelihatan ya, disuntik, kasih obat. Kalau psikolog kan nggak kelihatan ya, Iya. kok kayaknya cuma ngobrol-ngobrol doang, kayak Bu. gitu ya. Nah, obrolan kita ini adalah berbeda dengan obrolan orang biasa, orang kayak Tio curhat ke pacarnya gitu, nggak kayak Iya. gitu, kayak gitu. Jadi kita ini obrolannya adalah obrolan terapeutik. Jadi ada efek terapeutiknya. Nah, ada efek terapinya. Kok bisa, Bu? Nah, karena orang yang datang ke kita ini biasanya dia merasa paling berat masalahnya, paling banyak masalahnya, dan pokoknya paling yang tersudut gitulah. Nah, lewat obrolan ini, kita diskusi komunikasi ini, kita cari buktinya, fakta yang mendukung kalau memang iya ya dia yang paling berat ya. Memang iya ya dia satu-satunya yang punya masalah ya. Nah, berarti kan di situ ada cara atau kekeliruan berpikir. Nah, dari bukti-bukti fakta ini ya akan kita benerin cara berpikirnya yang keliru. Nah, itu yang dilakukan oleh psikolog supaya dia mendapatkan cara berpikir yang baru, dan dengan cara berpikir yang baru dia bisa menyesuaikan diri di lingkungan. Dia bisa lebih adaptif. Nah, kayak gitu. Nah, Ibu, terkait dengan kan banyak nih orang yang bingung kapan mereka harus ke psikolog klinis nih. Karena mereka juga nggak tahu nih apa mereka tunggu sakit dulu atau gimana. Kalau dari Ibu sendiri, kapan sih waktu yang tepat untuk datang ke psikolog klinis itu? Oke, kapan sih waktu yang tepat? Sesegera mungkin kalau mengalami gejala seperti kok aku sedih terus ya seharian, kayak gitu. Aku sedih terus ya seharian. Kok bawaannya diem aja pengen nangis, padahal nggak ada apa-apa. Nah itu berarti ada apa nih, kayak gitu. Atau yang kedua, kok aku sulit tidur udah 3 bulan ini ya, atau 1 bulan ini kok udah sulit tidur ya, padahal nggak ada yang dikerjain, tapi sulit tidur. Terus udah main handphone juga masih sulit tidur, atau mungkin tidur tapi tiba-tiba kebangun tengah malam besok nggak bisa tidur lagi. Nah itu, tapi itu berangsur udah selama 1 sampai 2 bulan atau 3 bulan. Terus kemudian yang ketiga, kok ini ya, aku kok mau ketemu orang aja rasanya berat banget, kayak gitu, berat banget. Jadi kayak harus pakai masker, terus rambutnya dikedepanin, pakai hoodie, kayak aku nggak, dulu kayaknya nggak gitu, tapi kok sekarang begitu. Jadi ada perubahan. Dulunya itu nggak apa-apa, sekarang ketemu orang kok begitu. Terus dulu tuh aku ngelakuin aktivitas nonton film itu menyenangkan, makan itu menyenangkan, tapi kenapa sekarang semua aktivitas jadi nggak menyenangkan? Nah itu ya sesegera mungkin datang ke layanan psikolog klinis karena ada apa, kayak gitu. Dan kan perlu tahu sebenarnya yang dia pikirin apa, kok sampai dia merasa seperti itu, kayak gitu. Tapi bisa nggak sih Bu, kalau saya datang ke psikolog klinis itu, tapi saya nggak sakit Bu, cuman mungkin butuh konsultasi gitu Bu. Oh bisa banget dong, kan sebenarnya nggak harus nunggu sampai nggak bisa tidur, nggak harus nunggu sampai harus nangis terus. Misalnya nih Tio punya pacar nih, Iya Bu. nah Tio punya pacar terus ngerasa kok ini ya rasanya tuh pengen marah tapi nggak bisa, atau pengen ngomong
tapi takut dia marah, gimana ya? Terus tapi kok jadi diem-dieman, jadi silent treatment. Nah, ya boleh datang ke sini. Berarti kan membetulkan cara komunikasi kita, membetulkan cara mengelola emosi kita. Jadi nggak harus nunggu ada gejala dulu nih. Kita mengatasi konflik dengan teman, mengatasi konflik dengan pasangan, konflik dengan orang tua juga bisa kayak gitu. Oh, baik Ibu. Nah, tadi kan Ibu juga mention terkait dengan pasangan yang lain. Nah Ibu, untuk di psikolog klinis itu, apakah biasa kita datangnya sendiri-sendiri atau berdua ya Ibu? Atau bisa ditemenin gitu Bu? Boleh, bebas sih, boleh aja sih misalnya. Tapi kebanyakan di sini mahasiswa datang memang sendiri. Kalau yang udah sering datang ke sini ya, mahasiswa datang sendiri. Tapi ada juga yang datang, ada waktu itu ada pasien umum karena layanan psikolog klinik di Ubara ini nggak cuma untuk mahasiswa dan orang yang ada di Bayangkara, tapi juga ada layanan untuk umum. Jadi waktu itu suami istri ya datangnya berdua. Kayak gitu. Jadi ya bisa aja, atau orang tua dengan anak ya datangnya berdua. Nah, kayak gitu. Terkait dengan umum Bu, apakah kalau ada yang punya anak atau punya teman itu boleh datang ke sini Bu? Boleh aja, boleh banget. Misalnya Tio nih, yang membutuhkan adalah keluarganya. Entah itu sepupunya, entah itu tetangganya, ya boleh aja datang ke sini. Jadi yang datang ke sini nggak harus yang berkuliah di Bayangkara atau bekerja di Bayangkara. Dari masyarakat umum pun boleh datang ke sini karena memang layanan ini diperuntukkan untuk internal Bayangkara, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, dan juga semua yang bekerja, dan juga masyarakat umum yang ada di sekitar Bayangkara dan wilayah Bekasi gitu. Oh, jadi bisa siapa aja Bu? Boleh, segala boleh. umur bisa Bu? Segala umur bisa ke sini. Tapi kan memang kalau anak-anak perlu didampingi orang tua. Gitu. Nah Ibu juga terkait dengan pandangan psikologis juga Bu. Nah kan kita kan juga banyak nih yang terkait dengan orang tuh lihat di sosial media Bu. Terus mereka ngeliat, wah mirip banget nih kayak pengalaman saya nih. Mirip banget nih dengan kejadian dalam diri saya nih Bu. Itu tanggapan Ibu bagaimana Bu? Oke, ya kadang kan orang tuh baca ini ya, baca informasi di media sosial. Nah, itu sebaiknya ya dikonsultasikan ke profesional. Takutnya apakah dia memang benar-benar yang mengalami itu atau cuma satu gejala aja, tapi pun kan satu gejala itu nggak bisa didiagnosis sebagai gejala tertentu kalau nggak memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi dan memenuhi syaratnya itu harus dikonsultasikan ke profesional kayak gitu. Tapi Ibu, kan banyak Ibu yang udah self diagnosis gitu ya Bu. Karena mereka tuh takut Bu ke psikolog karena ada mitos-mitos nih Bu. Kalau orang psikolog tuh mereka tuh kayak bisa membaca pikiran dan lain-lain Bu. Nah, itu bagaimana tuh Ibu? Aduh, kayaknya kalau membaca pikiran enggak ya. Kalau ada kan dari mana kan nggak tulisannya pikiran ini ya. Nah, emang sih mitos yang berkembang kan kalau ke psikolog itu macam-macam ya. Kayak berarti dia sakit yang parah. Dia kurang ibadah, dia kurang beriman, gak nurut sama orang tua. Itu memang aku akui sebelum ilmu pengetahuan kita berkembang memang ada, atau ilmu sihir itu memang ada. Tapi kan ilmu pengetahuan kita sudah berkembang, ya sudah berarti ya masa sih kalau misalnya nggak nurut sama orang tua, gangguan itu berlangsung lama. Terus apakah datang ke kita tuh berarti dia mengalami gangguan yang sangat parah, atau yang bahasa awamnya ya dia sakit jiwa? Emang sebegitunya? Enggak juga kan, yang kayak aku bilang tadi, orang yang datang ke kita nggak perlu nunggu sakit. Jadi kita cara memperbaiki komunikasi kita, memperbaiki relationship kita dengan keluarga, dengan teman, itu juga bisa kita konsultasikan. Jadi bukan harus nunggu sakit kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Mary untuk pembahasan terkait siapa itu psikolog dan apa peran psikolog. Nah, teman-teman yang ada di lingkungan kampus atau yang berada di luar kampus, tadi sudah disebutkan dan merasakan juga gejala-gejala seperti tidak nyaman dalam aktivitas sehari-hari. Kok ngerasa pikirannya kemana-mana, perasaan yang gak karuan? Boleh nih, silakan datang langsung ke layanan psikolog klinik yang ada di Klinik Pratama Universitas Bayangkara, Jakarta Raya.
Terima kasih banyak Ibu Mary terkait dengan edukasinya kepada teman-teman yang ada di penonton semua ini terkait siapa itu psikolog klinis dan layanan psikolog klinik itu. Nah Ibu, mungkin Ibu bisa ngasih tips nih Bu untuk mereka yang mau layanan di sini. Bagaimana Bu tipsnya? Oke, jadi teman-teman yang ada di kampus Bayangkara ataupun teman-teman yang ada di luar kampus Bayangkara, kalau mau konsultasi ke sini untuk teman-teman yang di luar kampus Bayangkara bisa langsung datang ke sini atau nanti ada nomor kontak admin yang bisa dihubungi, bisa langsung dihubungi. Jadi teman-teman yang di luar kampus Bayangkara bisa langsung menghubungi kontak admin yang tersedia. Dan untuk teman-teman yang ada di dalam kampus Bayangkara, baik itu mahasiswa, rekan-rekan sesama dosen, karyawan atau staf yang lain yang ada di Bayangkara bisa langsung mengakses layanan ini lewat langsung datang ke klinik. Kalau teman-teman yang mahasiswa bisa meminta rujukan melalui Kaprodi ya terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman yang ada di lingkungan kampus atau yang berada di luar kampus, tadi sudah disebutkan, jika merasakan gejala seperti tidak nyaman dalam beraktivitas sehari-hari, kok ngerasa pikirannya kemana-mana, merasakan perasaan nggak karuan, boleh silakan datang langsung ke layanan psikolog klinik yang ada di Klinik Pratama Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Terima kasih sudah menyimak bahasan ini. Jangan lupa tuh like, komen, dan share untuk tetap update dengan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa semuanya.